Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada semuanya, saya berbicara atas nama, ya sesuai dengan spesialisasi saya di perburuhan. Jadi memang masalah buruh ini juga masalah yang menurut saya pemerintah kurang serius menyelesaikan permasalahan perburuhan. Lebih condong kepada pengusaha. Nah, itu bisa kita buktikan dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, di mana poin-poin utama buruh atau poin ruhnya perburuhan itu habis, ya, dihabisin di Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga sekarang pengusaha bisa PHK, ya relatif, ya, PHK bisa tidak seperti di Undang-Undang 13. Kemudian masalah pesangon, masalah status kerja, ya mungkin semua sudah mahfum semua tentang masalah itu. Nah, itu terlihat bahwa pemerintah lebih condong pada pengusaha. Kemunculan tentang undang-undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan itu dari sejak draft itu buruh sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak dilibatkan, ya, dalam draftnya. Padahal dalam Undang-Undang 13, ya, itu ada klausul tripartit. Tripartit itu beranggotaan ada pemerintah, ada pengusaha, ada buruh, perwakilan, ya, perwakilan buruh, perwakilan pengusaha. Nah, dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja, gitu. Kan itu sudah mencerminkan sebetulnya undang-undangnya sudah benar itu. Itu kan turunan dari Pancasila musyawarah, kemudian itu kan di Undang-Undang Dasar, kemudian di implementasinya di Undang-Undang 13. Definisi dari tripartit itu adalah forum komunikasi, forum konsultasi, forum musyawarah tentang seluruh permasalahan ketenagakerjaan. Nah, ini oleh pemerintah sebagai pimpinan forum itu tidak sama sekali terlibat. Bahkan saya lihat Kemenaker juga perannya sepertinya nggak ada. Diambil alih oleh oleh Kementerian Ekonomi, ya, yang oleh Pak Erlangga. Ya, saya nggak tahu ada apa itu. Tapi yang jelas forum itu sama sekali tidak dipakai, tidak digunakan, bahkan diabaikan. Artinya suara buruh itu tidak ada. Dan saya mendengar dan ya saya percaya bahwa tim yang dibentuk oleh Menko Ekonomi itu isinya ya antara pemerintah dan pengusaha yang banyak, ya. Kemudian adalah dari universitas, dari akademisi. Tetapi
menurut saya di situ ada banyak pengusahanya dan buruh tidak ada sama sekali, sehingga bagaimana draft itu jadi, ya artinya di situ terlihat bahwa sebetulnya dalam hal ini pemerintah sudah melanggar undang-undang dasar dan melanggar undang-undang 13 dan melanggar Pancasila menurut saya, karena tidak secara etika tidak ada. Kira-kira dari situ terlihat, saya nggak perlu panjang lebar, karena memang terlihat bahwa keberpihakan pemerintah kepada buruh, yang notabene buruh ini ada dengan keluarganya ya, dengan keluarganya itu 80%. 80% mungkin di dunia lah. Itu isinya itu buruh dan keluarganya. Orang bergantung dari upah. Gitu. Nah, ketika penghasilan atau pendapatan pekerja ini tidak maksimal, otomatis ekonomi menurut saya 90% akan terpuruk, karena daya beli juga akan akan hancur lah, kira-kira begitu. Ya, saya nggak perlu berteori, tapi yang jelas dengan buruh penghasilannya kecil, dari data statistik itu buruh penghasilannya hanya 1,5 juta, di bawah 1,5 juta malah. Itu ada kira-kira 59 juta buruh yang berpenghasilan di bawah 1,5 juta. Yang di antara upah minimum kota atau kabupaten itu hanya sekitar 12 jutaan lah ya, sekitar itu. Ya, mungkin yang di atas hanya sekitar 5-8 juta. Nah, dari situ terlihat bahwa sebetulnya kalau buruh ini diselesaikan oleh pemerintah, masalah-masalah itu juga sudah bisa terselesaikan. Itu baru dari sisi buruh. Mungkin dari yang lain ya, yang lain lah mungkin yang berkompetensi untuk berbicara. Hanya saya melihat bahwa pemerintah tidak pro dengan rakyat kecil. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya COVID, buruh hari ini gimana, Bang? Jadi gini, ya. Jadi COVID ini sebetulnya menurut saya sekarang ini menguntungkan pemerintah sebetulnya. Ya, kalau dari sisi saya ya. Karena harusnya pemerintah mengajak semua elemen berkonsentrasi bagaimana mengatasi COVID beserta dampaknya, ya harusnya ya bersatu semua lah, tidak membuat keputusan yang kontroversial. Malah pemerintah sekarang ini membuat keputusan yang kontroversial, yaitu membuat undang-undang cipta kerja, ya. Nah, dan terlihat ketika kita melakukan mogok secara nasional, itu DPR langsung mengajukan sidang-sidangnya ya, sidangnya tanggal 8, tanggal 5 karena mereka takut dengan mogok kita. Nah, dari situ terlihat bahwa memang COVID ini menguntungkan pemerintah ya dari sisi untuk menggolkan undang-undang. Karena kami tidak bisa mengeluarkan massa maksimal. Saya tidak bisa mengeluarkan anggota keseluruhnya untuk demo di Jakarta gitu. Karena memang ya yang keselamatan nomor 1. Ya, maka ya nanti setelah COVID mungkin kita akan melanjutkan perjuangan itu. Jadi kira-kira itu. Dan sekarang dengan adanya COVID ini ya buruh makin terpuruk. Banyak yang PHK, ya banyak yang PHK, upah juga sudah nggak mungkin lah. Kita juga ngerti pengusaha nggak mungkin kita menuntut upah naik ya. Kita bisa bertahan sudah alhamdulillah kira-kira gitu. Ya. Jadi COVID ini pertama keuntungan buat pemerintah adalah menggolkan segala sesuatu. Kira-kira gitu. Berdasarkan COVID, ya lihat aja Habib Rizik ini karena COVID, ya kan? Gitu. Nah, karena itu belajar dari situ memang
COVID ini saat ini menguntungkan mereka. Ya memang faktanya COVID ini juga banyak korbannya gitu. Sehingga kita juga nggak bisa mengerahkan massa besar-besaran. Pertama, juga di kebijakan perusahaan ketika demo orang harus swab. Nah, swab kan mahal gitu. Maka ya sudah, kita sementara ini konsentrasi ke COVID lah. Udah, mereka mau merasa menang, mau apa, terserah lah, kira-kira gitu. Ya mungkin nanti setelah COVID selesai mungkin kita akan turun lagi, kira-kira begitu. Ya banyak korbannya, yang PHK banyak sudah. Itu anggota pun berkurang. Kemudian terasa dari uang iuran, ya uang iuran berkurang banyak lah. Kira-kira begitu. Nah. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.